Udah. Suaranya mendem. Iya soalnya. Dia tuh Nggak ada ketekan lipnya nggak nih? kasur. Lupa kaca. Mendem dikit kak, ya udahlah nggak apa-apa lah guys. Aku ngantuk nih. Ali aja masih ngantuk. Emang ngantuk sih masalahnya. Kalian ini Masalah Anin utamanya. jokiin live aku aja deh, aku tidur. Iya. Enak aja. Terus nggak? Ini dia? Iya. I like a rabbit tongue gitu. Oh, begitu. Oke. Bye guys. Bagus kak. Cuma kita doang ya yang mau ya? Iya ya. Iya, kayaknya yang lain tidur deh. Sorry, mana Alianya Nin? Di live Alia. Mami Indah. Kak Indah kenal ini kak? Kak Gamcul. Syukurin. Oh katanya iya gak kenal. Arigato. Tidur mulu, kapan aku tidur? Kok Michi mukanya kamu Nin? Iya. Michi. Ini apa ya? Aku penasaran ini apa? Lampu. Masa tadi kocak deh. Kakak ada yang Kok jadi nyalain terang? TV gak tadi? Iya. Iya. Ngomong kan dia? Nggak ngomong sih, tapi dia kayak gerak terus volume terus udah mati. Nah, Kalau kalian ngomong, ngomong. Kita dia kayak ngomong. ngeplay. Dia berisik banget. Iya, kayak buat ini loh, misalnya kita nggak bisa ngetik nih, tapi bisa Dia pakai suara. Iya. Iya. Jadi dia menjelaskan apa yang Iya. Jadi kayak setiap kita mencet ini nanti dia baca nih, misalnya nih statistik. Nah, kita pencet itu dia suaranya nyebut gitu. statistik apa dia kayak. ini dia kayak ini mati sendiri. Kita sampai kayak Alia matiin, Alia boros lampu. Apa? Itu dia nyalain itu kak, terang banget gak sih kak? Oh iya terang banget. Kan biar gak Udah. ngantuk. Ini udah ngantuk. Iya lagi. Alia udah bertarung banget dengan ngantuk dia itu. Kalau anak kecil yang ini gampang dibohongin. Hah? Udah. Yaudah guys, kita ngobrol bareng aja, biarin Oke. yang live tidur. Iya bener. Udah dibilang tidur dulu dia nggak Kalian- mau, Nin. Kalian Kan ini bakal aja tidur ya, dulu yuk. ngobrol di komen soalnya nggak kita mau. tidur. Udah Mitch? Ya. Ini punya Michi yang ini. Mana? Iya, yang ini Tidak kak. apa? Ini yang mau dipindahin di sini. Enggak. Kenapa lu yang enggakin orang HP Michi? Tisunya. Asik. Ini pakai apa ya Alia ya? Ini aku buang sampah dulu biar. Terus sementara enggak bawa. Jadi katanya Kak Indah Apa nih? apa kak? Apa nih? Apa nih tiba-tiba nih? Kak Indah lebih suka di curl atau di lurus aja? Aku enggak Curl. numpang diem. Kakak- curly. Aku Kakak selalu bawa curly dua catokan atau satu? sih. Satu. Yang Cuman yang bulat curly itu aja. oh ya sama aku juga cuma bawa Kakak yang selalu curly. di curly sih. Kakak nggak suka kalau dilurusin. Kalau dilurusin justru dia nggak tahan. Kalau pakai catakan lurus tapi di curly ya. Iya. Ngerti nggak sih kayak Dan gitu. susah, ribet. Dan susah betul. Aku cuma Kayak- bawa lurus doang. Nah kita barter boleh gak kalau misalnya aku lagi Ini kamu butuh? pakai catakan lurus. Enggak curly. Ih Hebat. Enggak tahu bisa aku kalau ini cetak kan. lurus curly. Pakai Cetakan cetakan lurus lurus di di curly. curly. Ini kelihatan nggak tuh? Kayak banget jadi banget. apa itu kayak itu? Dia jatuhnya kayak di live aku ya. Akunya cuma segini doang nih. Kedian. Ya. Aku suka banget tau kak kalau lagi di teman manapun. Aku takut HP aku ngobrol, jatuh terus kayak terus tiba-tiba diam. Diem gitu ya. Kok diem? Aku diem. Terus kayak cuma lu doang kan kalau misalnya lagi main atau apa kalau diem. Lu merusak suasana sumpah kata gitu. Bener. Kalau kakak bakal diem aja sih. Kayak oke. apa sih? Nah kan ngantuk emang. Kok pada bilang melek ya? Enggak itu bohong. Oh. Kamu gampang dibohongin berarti. Aku bohong pasti. Iya. Tapi Kamu by the way tadi TV-nya kita Iya udah ngomong. TV kita juga aneh Michi. Ayo kita ngomong-ngomong. TV kita ngobrol. Ngajak gue baru ngobrol. sadar terlalu samaan. Apa?
Gue baru sadar celana lu samaan. Sama ini kan? Iya. Sama ini. Kakak manajer. Oh. Sopan banget ini. Tadi pas dia ngangkatin koper, kan gue di belakangnya kan. Kayak, Persis. Ah. kok lagi dipakai. sama gitu kan. Oh. Kok ini celananya dipinjem apa ya? Sama. Udah pada makan. Udah, kita udah makan. Kalian udah makan? Aku. Tanya nama Michi udah makan. Udah Kak. Tipsalin aja bentar lagi juga meet and greet. Iya lagi. Besok nonton. Besok nonton yuk. Yuk, Kakak punya nonton teman di yuk. Surabaya gak? Pasti punya lah ya yang Gak ngerantau. punya. Gak punya? Gak punya. Jogja? Aku juga Ada ya nggak punya. kakak-kakak? Sepupu kakak dulu di sini tapi di Jogja tapi dia nggak di sini lagi di Jogja lagi. Masih di Jogja sekarang, masih di Jogja. Enggak, dia dengar di Jogja. Dulunya dia di Jogja. Sekarang ada sepupu kakak. Sekarang dia balik ke Jambi dia. Oh. Soalnya dulu kakak tuh Iya, bareng dulu aku kakak nggak sih, Kak? sering keluar kan. Iya, tim spade. Iya, Iya, kita tim kita spade. Terus spade ya? kakak waktu pas di aja Iya, kakak udah mau jalan berjanji untuk pergi. Jadi aku enggak Emang ada ikut. tim apa aja? sama spade sama Heart. Oh, heart. Kamu yang heart berarti. Iya, aku yang heart. Emang kita nggak bareng ya? enggak, kita spade. Nggak sadar. Tapi itu gede sih. Apanya? Masih banyak orang. Oh iya, itu berapa orang Jadi ya? kayak- 15 ya? Iya. 15 ya? 15 bukan Kan sih? 15. Iya. Itu kita 2 kota atau 3 kota? tiga Kak. Hah, Kenapa 3 kayak gini, kota. apa aja? Aku dulu Surabaya. Oh, terus Malang, Jogja, Surabaya. Jogja Kok sama aku sih kita dong? Iya. Berarti Alia, kita Bandung. cuma meet and greet 3 kali doang kan? Kalau ini kan kita tiap 4 hari kita full 4 hari 1 minggu. Teater, meet and greet. Minggu depannya teater, meet and greet. Ale mana Al? Bandung sama mana? Cimahi kan? Cimahi bukan Bandung. Cimahi itu Bandung. Oh, atau ini. Kenapa Kayaknya disebutnya bukan Cimahi? Bandung deh, tapi Iya, kayak katanya deket Cimahi, Bandung. Cimahi, bukan Bandung. Cimahi. Sama mana Al? Cimahi Solo, sama Jawa, Bandung beda Solo. tuh. Cimahi sama Solo, Bandung Surabaya, beda. Surabaya. Tuh kan, Michi Oh, yang jadi- hafal. Kak itu siapa Kak? Pak Aku Bel, all in Pak soalnya. Besut. Makasih Pak Besut. Katanya dia mau kenalan sama kamu. Siapa Pak Besut? Itu fans ya? Banyak isinya. Oh, oke. Jangan dibilang kayak gitu soalnya emang fans JKT itu gak cukup satu. Oh iya. Kamu cukup satu. Aku juga Bajunya banyak. maksudnya. Keisha. Halo. Kita besok teater sementara itu jam berapa guys? 7. Oh, jadi kayak teater biasa ya? Iya. Jam 3 berarti kita mulai siap-siap. Yes. Tapi katanya kayaknya Kak kalau after teater sementara free. Maksudnya? Latihan lagi apa free? Iya, Oh. udah selesai dong. Iya, Kayak teater kita biasa aja. Iya, Terima kayaknya kasih, kayak Kak teater Cici. kita biasa. Kan kita nanti malam PR. Terus tadi aku mau ngomong apa ya Kak? Aku lupa deh. Jadi kayak ada yang mau ada yang aku mau tanya ke Kak Indah. Orang Karena Kak Indah kan yang udah pernah teater sementara kan. Oh ya, apa? Oh, nanti dada-dadanya gimana Kak? Oh, kalau kemarin itu nggak ada dada-dada sih. Oh, kita Udah kayak selesai aja gitu. Oh, Iya, oke. cuman saya no udah. kalau sekarang Nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Kayaknya sih ada mungkin ya. Kita lihat malam ini. Iya, Iya. kita lihat bisa apa enggak. Jujur nggak tahu guys. Kita kayak nggak tahu. Lu jambak ya Ale. Kenapa? gue cuma ngomong doang. Kakak kuat sama Alia. Enggak, Dia aku kalem sama loh. Kaida baik. Oh, dia kalem. Kalau Iya, sama lu doang. Belum aja kalau di kamar mandi Kak. Gerbang. Bohong, bohong. nonton Tim Love Live adem ayem banget. Iya Ya, lagi. beda kan? Michi jangan pelor ya, soalnya dia pelor. Dia misalnya nih udah bikin alarm semua jam ditaruh sama dia. 5 menit, ntar 5 menit udah kemudian pernah, 5 aku menit udah pernah Oh, kemudian. tapi Kak juga soal gitu ini. sih. Iya kan Kak? Kalau mau bangun jam 5, alarmnya harus mulai Udah, dari nggak bisa, 4 Aku juga nggak bisa. Iya, Aku soalnya gampang bangun. Aku biar juga. ada Sekali bunyi, aba-abanya aku gitu. bangun. Ada preparation. Iya, preparation. Jadi gak langsung. Kan nggak mungkin ya orang kayak jam 5 pasang alarm terus langsung bangun. Aku Iya. gitu, aku kayak gitu. Aku soalnya kalau aku nggak tunda dulu. soalnya Aku kalau nggak nggak kayak gitu. gitu nanti kebiasaan kalau dengan alarm kayak ayo udah nanti aja lagi gitu, ngerti gak sih? Iya sih. Ya kalau dengar alarm bisa nggak denger sih. Bisa kayak nggak bangun.
Kalau misalnya, jadi kayak harus ada niat di hati gitu, niat kayak besok. Waktu aku sama Gendis aja walaupun alarmnya sunyi gitu kan aku bangun. Bangun. Karena kayak lewat kuping gitu loh. Iya, aku juga perantara kuping gitu kayak Kok bisa sih? geterannya tuh nyampe. Kakak angle kiri ya kak? Iya. Iya, ngurusin banget deh anjing. Kain sama. gak dia yang Kebetulan jahat aku kain kayak harus ngeliat kalian sinin. Kalau Biar begini gini. nggak ngeliat ya. Sama. Tahu ini gak yang apa sih namanya kak? Yang hantu-hantu itu loh yang kayak Sekretariana, Iya, sekretariana. Oh, Yang segini, iya yang gini ya. habis itu kayak kamu pergi. Nggak jadi, gue takut sendiri. Ntar ambil dari Segini doang. Ya kita pakai bantal. Ya ampun, kok ada hanger satu-satu. ntar keluar dari tengah. Gak bisa kabur. Panik sih, ngantuk. Kita semua ngantuk. Kamu ngantuk gak nih? Hah? Kamu ngantuk gak? Ngantuk. Kita semua ngantuk nih. Kalian live lama? Lama sih kak. Lama. Iya. Aduh, takut nanti lanjut lagi sih. Muka kita udah begini nih. Aduh. Nanti malam lanjut lagi sih belum aku atau Katanya kita di sini bisa masak ya kak? bisa. Lemari aja nggak ada sebenarnya. Gimana caranya kita masak? Gue naruh koper di sini Naruh koper aja di sini. dua-duanya jadi kayak Nggak tahu bisa bisa dibuka buka apa enggak tahu. Koper kalian mana? Oh, bahkan di sana, mau lewatin koper itu harus itu tuh geser tong sampah sih. Iya. biar bisa lewat. Tapi sebenarnya katanya bagus guys. Bagus banget. Bagus, rapi. Tapi ini kayak buat anak kos doang. Iya, Bukan buat Ini buat yang sehari tapi udah ukurannya gitu. mini. iya ini yang buat sehari Ini udah. backpacker, bukan koper. Iya, mini tapi bagus. Terima kasih kak Teh. Kok dia bisa baca sih? Masih kasih aja ya. Kamennya. Bilang mata gue bagus. Aku juga nggak ngerti sama pertanyaannya. Gede loh itu. Ah. Anin matanya udah teler banget. Iya, aku iri, aku mau pakai ini. Rosario. Ya, aku mau pakainya yang itu, yang gambar musola. Oh, itu ini ya. Iya. Kenapa ya nggak ada kita? Ada. Cari Kita tuh aja. nggak punya lambang yang kayak gitu-gitu loh buat dipakai Iya. di kalungnya ya. Gambar. Kabar Aku sampai nanya mama aku cari di toko orange kayak apa ya kalungnya. Ada tahu ini gambar yang kayak bulan dan Iya. apa Islam sih? banget tuh. Iya. Bulan dan Iya, bintang. bintang dan bulan. Terima kasih Kak Tio. 4 orang ngantuk. Interogasi Kak Indah, interogasi apa? Integrasi ente. Interogasi apa? Pada tidur aja nggak sih? Kakak biasanya kalau pulang teater Mm. langsung tidur atau main HP sampai jam 3 pagi? Aku nggak langsung tidur tapi nggak sampai jam 3 pagi juga. Jam Saya 1. tuh paling lama tuh jam 2 lah. Kalau jam 2 tuh udah kayak aku akan menaruh HP aku di mana biar nggak. Oke. Karena udah berasa kayak pusing gitu kalau misalnya Hmm. belum tidur. Kalian tidur jam berapa? Jam 3 jam 4. Kalian tidur subuh. Aku jam dia belum tidur. 7 pagi juga bisa. Aku nggak tahu Tuh. kayak padahal aku capek deh. Ya iyalah. Tadi kata Cilia kamu tidurnya kayak gimana? Kata Cilia katanya kamu tidurnya aneh. Kamu tidur gimana emang? Itu aku dengerin Nadia Omar di aku eksklusif tahu. Aku juga. Oh iya. Tau gak aku tidurnya dengan pala lurus aku kayak gini, terus aku dengerin Nadia. Anin dengan gini, Cilia dengan gini. Kita semua tidur tadi di kenapa kita pada ngantuk ya? Ya kak, namanya juga Iya, tadi pagi ya. hidup. Kalau nggak ngantuk manusia Kalian tidur super aja. kak kita. Kalau Mici jam berapa? Aku jam 2 juga max. Tuh. Kayak udah ngantuk banget. Kok bisa sih guys? Tutor. Sebenarnya tuh kadang jam 2 tuh belum ngantuk tapi kayak harus tidur gitu. Kayak ada pikiran harus tidur. Tadi aja aku udah nggak main HP. Kayak sensor dari udah main dari tab. yang itu. Kayak wah nggak bisa nih kalau Sampai jam aku ngechat 2 mama aku. tidur deh. Ma Ade gak bisa tidur. Orang aku gini kak, aku di kamar lagi ngafalin Itadaki. Mami aku gini pakai episode.
tidur. Terus kata gini, jangan begadang. Terus aku kayak oke 7 menit lagi jam 1. Terus aku kayak baru tidur. Kok kita menanggapinya cuma tahu? Gak apa-apa guys, ini responnya sangat normal kok karena aku ngantuk. Maksudnya tadi ceritanya saya itu sama. Tau gak sih mereka kesini katanya untuk supaya nggak ngantuk. Iya, kita ngantuk banget di sebelah karena kita Tapi tidur gue kayak gini. Sekarang lihat merah banget loh mata Anya tuh lihat. Kamu dia pakai soft lens. Ini geli deh. Stop ya. Udah pada ngaco banget sumpah. Kamu kenapa pakai soft lens? Sekarang maksudnya Nggak ini kan dong, nggak lagi kelihatan lagi dong. di kamar. Nggak kelihatan dong, ini minus. Minus ya. Kamu nggak punya kacamata? Aku nggak bisa pakai kacamata, aku pusing kalau pakai. Kakak minus berapa kak? 3,5. Oke. Kamu 4. silinder nggak? Makasih kak Diki. Kamu? Aku normal sih. Normal ih. Kamu sesar ya katanya? Apa sih? Iya, sesarnya yang mahal kan tapi. Pakai dukun kan kamu? Ih, aku pakai. Apa? Pakai yang di air. Kau nggak ngerti sih. Kak, aku mau Kakak ngerti nih, waterbird, tenang. waterbird. Tapi dia nggak ngerti. Tahu, aku tahu. Yang mana? Yang lahirannya di Kolam. kolam, di betak. Anaknya keluar minum kapur. Kesedek bukan air ketumban lagi yang dari kapori. Aduh. Webnya ngobrol tapi lemes. Kita ngobrol kayak ngawang lah. Aduh. Nanti kalian kalau misalnya mau lahirannya apa? Normal. Apa? Ya nggak tahu sih, tapi yang maunya normal sih. Pertanyaan apa ya? Ini aneh semua. Kalau dia mikir apa? Oh, serem-seremnya lah Kamu ya. sesar. Maksudnya kalau sesar kan nggak. Makasih Kak Dian. Aku double. Maksudnya double. Lu anjir. Sumpah tidur sih Al. Tidur. Udah setengah sesar. Normal aja dong. Gitu. Triple dong pakai air juga. Soalnya udah dibantuin jadi kayak gak usah gak jadi. Udah setengah jalan gitu kan. Bayangin lu lagi lahiran. Tiba-tiba, teater blockingnya nomor berapa nih gitu. Aduh. Makasih Kak Dian. Aduh. Tolongin kita dong. Modelnya kayak keadaan rumahku di Palembang. Kayak kantor katanya. Kantor apa Surabaya? Kantor apa Surabaya? Sumpah kayak sama persis. Mhm. Tapi kayak ini kayak kamar aku guys. Kayak gini. Aduh, Ale lucu banget dah. Apa sih udahan. Make upnya nempel. Ini kasar lu ya? Kayak gini. Enggak, aku nggak pakai cushion kok. Aku pakai bedak doang. Aduh. Tuh barangnya. Tidur guys, tidur. Kamu Nanti ngomelin kita Kak Indah tuh, masih Kak bisa. Indah juga nempel pipinya. Enggak, kayaknya tetap pakai jaketnya. Oh, ini dia. Enggak apa-apa, aku mah kalau kain dah. Kamu suka nonton live streamingnya Robby nggak? Enggak. Kalian tau Robby Panjoro? Tahu Panjoro. Tahu. Sakit. Kalian nonton? Emang? Aku Tapi nonton. sering lewat Di klip. TikTok. Iya, lewat Aku juga klipnya lihatnya di TikTok doang sih kayak Aku nontonnya Dok Max potong-potongan. Stavin sih, Kak. Apa tuh? Ya. Sofia the First tau gak, Kak? Gak tau juga. Oh, tahu. Terima kasih Kak Diki. Berasanya Tahu Depol Handyman nih, Kak? Ngantuk. Tahu. Tahu Phineas and Ferb? Yang kayak mukanya ini loh Kak, mukanya Kayak tuh segitiga. Hidungnya lancip. Cynthia mana nggak tahu. Yang Kakaknya mana ya? Candice. Nggak tahu kayaknya. Terus Ina tahunnya 27 ya? Ih, enggak sumpah. Aku 2. iya Kak, kita beda berapa tahun? Kakak 2000 Kakak ya? sekarang 25. Kakak 2001. 21. Kak sama kamu beda 4, sama aku beda 5. Michi? 8. Michi, kamu umur berapa, Michi? Aku 17. 2000 berapa? 9. Kenapa sih kalian lama-lama banget ininya, Bang? Ya Kak, kita juga. Tapi Lahirnya. aku maunya muda terus sih.
tapi nggak nikmati guys. Pelan-pelan kalian akan tiba-tiba Kantuk. Masih Kak Daus, Kak Indah masih tiba-tiba kalian 25. Kak Aku Indah, masih aku 18. aku mau nikah umur 25. Nggak apa-apa. Dia udah ngumumin graduate jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Makanya ngomongin sesar normal ya. Iya. Kan mau ini 25 Kak, kecepetan. Kamu sekarang berapa? 20? 20 masih lama kali 4 tahun oh, iya lagi. sih, masih lama sih, tapi kayak enggak itu lewat begitu saja sumpah. Terima kasih Kak Daus. Enggak dong, 9 tahun dong berarti. 10 ya. Dia 2011 ya. Bener Al 25 nggak tahu kan wacana doang. Tapi emang pas kita masih muda, coba kalian inget-inget, kalian masih muda pasti mikirnya 25 mau nikah. Pas sekarang Punten, aja. Malah tadinya aku maunya 23. Wah, itu kecepatan. Tapi gak ada jodoh ya. Jodohku Maunya maunya ku. Iya, dulu mah kita mikirnya 25 tuh. Tapi emang dulu tuh umur nikah itu 24 gitu. 24 25. Oke. Real. Kenapa di screenshot? Enggak Kak, kepencet Kak, gak ada ya screenshot. Guys, tau gak sih guys, tadi kan di bandara ya si Anin terus kayak kakak-kakak pengecekan kita Si gitu. Al, emang gua ngapain tadi? Dia lepas gelang ininya dilepas juga. Ya Dia udah, kan Kak. dibilang kayak Kenapa? lepas jamnya ya, jam Oh, handphone jam ya, semua terus dimasukin ini. tangan. Tangan Biar dimasukin bersih aja Kak. dimasukin ke dalam tas. Lu Masukin tangan sih. Terus Ini habis tuh. itu udah gitu ditinggal lagi. Ininya. jatuh. Ini kamu bawa mandi. Yang enggak. Jadi saya yang dibuka-buka gitu ya. Iya. Jorok ih. Apa sih? Serat. Kualat lu ya. Abis itu lu pilek. Gua enggak mau bantuin lu. Makasih Kak Daus. Makasih Kak Reynard. Kalian gak ada rencana beli kopi apa? Enggak suka kopi lagi Kak. Aku juga kayak jarang. Kakak udah Aku nyobain bisa matcha sih, belum? aku tapi Belum. harus Aku udah. aku minum kopi harus sambil makan tapi Maksudnya biar gak sakit perut. kuah lu jadi Sambil gitu. Diam gak lu? Lah dia ngajak aku keluar mulu sumpah. bayangin makan nasi Capek. pakai kopi. Jadi Itu topi. maksudnya biar gak perih perutnya. Iya, tapi kan maksudnya makan dulu, Al. Makan Bukan dulu. sambil, Nggak Al. sambil. Aku bisa sambil. Ih, hamil ya. Al, Kakak aneh. kalau Alia pakai kopi aku pakai susu. Kamu minum aneh juga sih. Iya. Maksudnya Pakai apa air sih? sih. Aku pakai susu coklat. Aneh sih. Wah, Iya, Jadi jadi minum makan. air putih. Air Bisa makan putihnya tuh bubur, pakai terus minumnya susu susu. gitu loh, Michi. Apa? itu Iya, gak kayak bagus air yang itu. putihnya kan. Itu gak bagus, itu gak bagus. Kamu juga aneh. Pirang udah pirang. Iya, Turan makan dulu. Tapi itu selalu. Bayangin kan Gendis kemarin manggil gue Piraka terus gue bilang gak jadi. Jadi sifatnya sama tau kayak aku kalau misalnya ngomong abis itu nggak jadi. Ya kali ya? Mm-mm. Nggak jadi. Yo, HP Kainda juga mau dimiringin guys. Iya. Nah, Maaf, miringnya guys. miring kanan, miring kiri, Iya, ini miring. masih depan. Apa sih ya? Jadi kamu gak banyak komen dong, Nin. Enggak sih kak. Ini lepas gak kaos kakinya nih? Kamar gua. Enggak, ini kamarnya. Tapi kalian dari tadi belum duduk di kasur, belum. Kenapa? Kita anaknya yang merendah. Kita habis makan kak. Iya. Kakak di kasur. Iya. Enggak apa-apa. Hah? Oh, ya udah. Kita Kita gaskan. Kak Indah. Gaskan. Ya, tadi Apa sini ya? Iya jujur tadi aku udah kayak pasang lagu dong. When somebody. Ya, udah mirip. sisa satu. 1, 2, 3. When somebody. Kalau aku merem, kalian jokiin ya guys. Al, kesini Al. Aduh, kebentuk kepala gue. Kemici Al.
When somebody loves me, everything was beautiful. Dulu aku sakit perut deh. Every hour spent together lives within my heart. And Gimana? Tapi kalau kayak gitu kan beneran jadi Iya, kayak kita nggak nonton ada aja nggak jantung. sih? 1 menit aja guys, 1 menit dari sekarang, ayo. Gimana kalau kita tiduran juga? Kalian pernah nggak tidur? Lu party bubar. Lu pergi aja, pergi. Pernah nggak? Pas kecil. Ngomong dulu, ketawa dulu. Boleh. Nggak tahu. Belum biasa tahu. Pas kecil kalian tidur siang. Mm-mm. Terus kalian sama teman kalian terus kayak guys kita pura-pura tidurnya 1, 2, 3 habis itu ntar tidurnya beneran. Ih, pernah. Iya. Terus minum susu pakai dot. Aku minum teh pakai dot. Aku ngedot sampai kelas 6 SD. Oh serius? Seriusan. Pernah ke game sama temen aku nggak ngajak dia main ke rumah. Aku lagi ngedot di rumah lagi tidur, tiba-tiba temen aku kelas 5 SD masuk gitu. Anin, aku kayak, mami kenapa dikasih masuk gitu kan. Terus kayak, ya kirain semua teman kamu tahu kalau kamu masih ngedot. Terus kayak, enggak, sejak kelas 1 SD guru aku tanya aku masih ngedot apa enggak, aku bilang enggak. Tapi sampai kelas 6 SD. Iya, Aneh. kayaknya 6 SD apa 5 SD gitu kak. Aku Lepasnya TK. Iya kan buat Itu juga karena diisi ke cowok gitu jadi aku nggak mau. Tapi disengin ke cowok-cowokan. Terus habis itu kayak ini kalau kamu minum lagi ada isinya gitu. Pakai? Terus akhirnya botolnya dibuang. kakak pakai mandi ya? Iya. Wow. Kakak bisa naik sepeda? Bisa. Aku nggak bisa. Bawa motor juga bisa. Wow. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Aku Michi mau. bisa nggak? Apa naik sepeda? Sepeda. Bisa. Motor Motor? bisa nggak? Belum bisa. Wah, Ale lagi racing. Oh iya bener. Tidur Aku aja bisa bawa kapal. Masa sih? Kapal selam, ngelam. Kapal tenggelam. Udah. Cukup. Kenapa lu jadi inget Palembang? Jangan jokes. Oke. Kita nonton ya. Nonton apa? Nonton aja live kita. Itu ada yang datang. Nonton TV. Bisa nyala? Oh yang bisa nyala tadi TV-nya. Belum nyobain sih. Halo TV. Kata lu smart TV kok dia nggak nyaut. Iya bilang beneran bisa sih, aku bisa jujur beneran jujur. Tapi misalnya kita pergi jam berapa tadi? Nanti jam 5 ya? Enggak. 6 OTW. 5. Emang ya Al? OTW-nya? Demi apa sih? Enggak. Bohong. Blocking. Enggak. Ya, sok iya, coba iya. lihat. Iya lagi, iya lagi. Ini lagi. Iya lagi. Soalnya Garman jauh ya dari sini ya tempatnya. Jauh. Aku 1 jam banget. Oh iya. Like 30 minutes. Oke. Pantes. Mitch liatin aku udah berapa lama? Aku udah sejam tuh. Aku berapa lama Mitch? Ditambah 6. Hah? Ditambah 6. Aku ditambah 6. Aku ditambah 6. Apa maksudnya? 1,6. Pengen buah deh. Buah hahaha. Aku pengen makan buah sisak. Kok sisak? Ada yang manggil gak sih? Enggak kak, itu perutnya Alia. Bukan. Enggak kok. Hanya perasaan belaka. Ih, aku pengen buah leci. Boleh Ci, aku juga pengen. Ya kan? Aku pengen. Aku pengen yang manis-manis. Buah yang untuk menyegarkan apa ya? Terima kasih Kak Diki. Watermelon kebanyakan airnya. Lu lu makan buah nanas tahu? Oh iya. Itu buat teman bagus. Mau. Kamu apa baru ya nih? Harus banget ya kak. Aku juga baru kok itu. Baru dari 2020. Sekepo itu balik. Apa dibalik? Makasih Kak Tion. Iya kak. Iya kan?
Orang juga mau ngeklip kita bingung. Bagian mana semua juga dia. Makasih Daud. Paling kita dieditin yang ngantuk-ngantuk gitu, yang vibes-vibesnya ngantuk-ngantuk gitu, lagu-lagu Lagu pengantar galau. tidur. Iya. Itu when somebody loves Iya, me. itu bisa guys. Bisakah kau hidup tanpa teduhnya wanita yang di setiap sujudnya terbisik nyanyi. Kalau gue sakit gara-gara lu. Nah, Michi bersih loh. Cobain lu dulu. Tadi kan gue yang pegang yang Michi deh. Ih, jorok. Ih. Michi katanya kaki kamu jorok. Lah, emang Emang itu sepatu Michi? iya. Ngambil aja satu dia. Aku nggak bawa Iya, sepatu. dia nggak bawa sepatu sih. Tadinya di depan situ aku udah. Hihihi, mulus banget tuh. Ayo nonton Nadia Omara. Ayo sekarang. Iya. Aneh banget nontonnya Nadia Omara. Aku tadi udah download Michi 4 juga video. gila-gila Nadia Omara, Michi. Kan kita eksklusif. Oh, kalian eksklusif itu langganan. Iya. Ya ampun. Kita eksklusif gak? Iya. Ih, Kamu udah nonton ini? belum. Itu juga baru 2 hari yang lalu. Yang tadi Iklannya kan jelek tau. Apa? Iya. Enggak, ini bagus. kita nonton bareng ya teman-teman, aku kencangin. Kita kena royal. Iya, ini taruh sini. Kalau ada iklan kamu gercep ya kak? Iya. Abis itu si Gimana Rico sih bilang eksklusif satu tapi hal yang ininya sangat nggak Enggak, Ini aku bukan eksklusif. aku mau yang eksklusif kalau itu kan menyebar luaskan hal yang Iya, Oh, itu iya. nggak boleh. Bentar lagi. Tuh disclaimer lagi. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu ya? Video ini Openingnya gitu? kalian wae, semoga Oke. selalu sehat, Itu ciri bahagia, khas. dan lancar. Gua tahu. Amin, ya rabbal alamin. Seperti biasa di malam ini aku akan menemani kalian lagi dengan Ngajak berantem dulu ya, Adi. Aduh, seru banget ya, betul. Kisah kali ini tuh datang dari seorang wawa yang pernah Oh, ini bekerja agak pakai sebagai kayak gitu. satpam di sebuah perumahan mewah yang ada di gitu sih? sebuah kota. Tahu nih emang nih. Iya. Biasa aja, Wak, jaga pos, patroli, bikin laporan, muterin area yang sepi pada saat penghuni sedang tidur nyenyak dan lain-lain ya kan. Tapi dari semua malam yang pernah dia lewati di tempat itu, Wak, ada satu malam yang bukan cuma bikin dia tapi juga merubah hidup. Kasih tahu, Kak. Penasaran sama kita Kasih tahu, kita Belum- bawa. belum saatnya. Kita bawa lu gak tahu aja kita bawa Simbanya si Lili. Iya. Ke depan muka lu kueng gitu. Itu ada loh klipnya yang ada yang kaget, Alin kalau nggak salah kaget. Makin dekat dan sharing lebih baik. Dan selain itu, saat ini nggak ada pembayar marah. Oke, jadi kisah kali ini datang dari Wawa kita yang bernama Ian. Halo Mas Ian. Nah, jadi kejadian horor Wawa kali ini itu terjadi pada saat Ian masih Ian, bekerja Ian. sebagai security atau satpam di salah satu perumahan yang cukup besar yang ada di sebuah kota sekitar bertahun-tahun yang lalu. Lumayan lama lah gitu. Tapi sebelum aku masuk ke malam kejadiannya, Ian mau mengenalkan dulu satu orang yang akan menjadi pusat dari cerita ini. Untuk Ian, orang ini tuh bukan cuma rekan kerja biasa, Wak, melainkan sahabat dekatnya sendiri. Kita sebut aja namanya Rico. Ian ini sebenarnya udah lebih dulu bergabung sebagai security, Wak. Jadi waktu Rico ini pertama kali masuk ke tim, statusnya memang masih anak baru. Seperti biasa, sebagai orang yang lebih berpengalaman, Ian cukup sering mendampingi Rico selama masa penyesuaian, mulai dari ngajarin cara bikin laporan, ngecek inventaris, patroli area, sampai juga tugas menjaga di pos depan yang mengharuskannya buka tutup portal untuk kendaraan yang keluar masuk. Dan pada saat itu Rico sama Ian ini juga sering dapat jadwal shift yang sama, Wak. Jadi makin sering ketemu, makin sering ngobrol, dan lama-kelamaan hubungan mereka berdua pun jadi dekat. Menurut Ian, Rico ini orang yang baik, nggak perhitungan, dia ringan Itu tangan apa ya? kalau dimintai bantuan dan enak kali diajak kerja sama, Wak. Dan yang Impian bikin Ian ini security. makin salut lagi sama si Rico ini termasuk orang yang rajin nabung gitu loh. Kehidupannya irit gitu, jajan dia masih agak tahan-tahan, tapi dia nggak pelit ya. Justru kalau misalnya ngelihat ada teman yang lagi kesusahan, Rico tuh suka
bantu gitu tanpa banyak mikir. Bahkan kadang waktu uangnya mau diganti nih sama kawannya, dia malah sering nolak. Dia sering bilang, Kok kalau Alia nggak dibayar? nggak usah dipikirin kayak gitu. Di balik sifatnya yang suka membantu orang lain, Riko ini sebenarnya juga punya target pribadi yang sedang dia kejar. Salah satunya dia tuh pengen punya motor sendiri, Wak. Karena waktu itu kan dia ini masih ngekos ya kan, dan sehari-hari dia berangkat kerja naik angkot. Nanti kalau misalnya kebagian patroli malam tuh atau memang ada keperluan mendadak, dia tuh sering tuh harus nebeng sama aku atau sama teman-teman yang lain. Nah kayak gitulah. Pernah lah suatu malam waktu mereka lagi jaga sama kan, Riko ini sempat cerita soal mimpinya itu, Wak. Jadi dia bilang lah kalau aku pengen punya motor sendiri supaya aku nggak terus-terusan ngerepotin orang lain. Capek juga ya, Wak ya, kalau misalnya tiap kali berangkat kerja naik angkot terus. Nggak enak juga aku kalau misalnya tiap shift malam harus nebeng-nebeng terus. Doain tahun ini aku beli motor ya, Wak ya, kata dia kayak gitu. Denger itu langsung aku semangatin lah, Nat, kata Sian kan. Ya bisa lah, Wak, orang kok juga rajin kerja kayak gini kok, tinggal sabar aja nabungnya. Nggak harus motor baru juga kan, kata si Ian. Ya enggak sih, Wak, yang penting motor hasil usaha sendiri, kata si Riko sambil dia ketawa kecil. Itulah, Wak, impiannya Riko, dia mau punya motor sendiri gitu. Setelah sekian lama menyisihkan uang sedikit demi sedikit, Riko akhirnya berhasil membeli motor yang selama ini dia impikan, Wak. Buat orang lain mungkin itu cuma kendaraan biasa aja, Wak, tapi untuk Riko, motor ini tuh jadi bukti kalau kerja keras dan pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Sejak dia punya motor itu, nah dia udah nggak perlu lagi naik angkot, dia nggak pernah lagi nebeng sama kawan-kawannya kalau misalnya berangkat kerja. Dan rupanya mimpi Riko nggak berhenti sampai di motor aja. Setelah target pertamanya itu tercapai, dia mulai punya tujuan lain lagi, tujuan lain yang lebih besar lagi, Nat. Suatu pagi waktu kami lagi shift pagi nih, kami lagi duduk di pos depan ya, kan lagi berjaga di pos depan, tiba-tiba Riko nanya soal umroh ke aku, ke si Ian, kata Ian, biaya umroh sekarang habis berapa sih, Wak, kata kayak gitu. Ian cuman kurang tahu pula aku, tapi kayaknya puluhan juta lah, Wak, nanti aku coba cari tahu ya. Nah di sini Ian tanya balik, emang untuk siapa kok, katanya. Senyum si Riko, Wak. Buat ibuku, Yan. Motor yang aku mau kan udah aku beli, sekarang aku pengen ngumpulin uang buat umrohin ibu, katanya. Nah dengar jawaban itu langsung terdiam aku beberapa detik, Nadia. Soalnya abis itu si Riko bilang satu hal yang sangat membekas sekali di ingatan aku. Dia ngomong kayak gini, aku takut meninggal sebelum sempat bikin ibu senang, Wak, kata dia gitu. Inat jujur, kalimat itu nusuk kali buat aku, kata si Ian. Soalnya di usianya segitu banyak orang kan yang masih sibuk ngejar keinginannya sendiri, Wak, tapi Riko beda. Setelah dia berhasil beli motor, target berikutnya malah pengen umrohin ibunya sebelum terlambat. Di situ Ian cuma bisa balas sambil bercanda aja, udahlah jangan ngomong yang aneh-aneh dulu, kau umur kita masih panjang kok, bisanya kok itu ngumpulin duit, nggak usah ngomong soal terlambat bisa tuh, kayak gitu. Riko cuma ketawa. Iya sih, Wak, tapi kan namanya hidup nggak ada yang tahu. Udah aku ketawa aja dan sambil kutepuk pokoknya. Salut aku sama kau, Yan. Kok doain cepat kumpul duitnya ya, kata. Oh makasih ya, Wak ya, kalau misalnya ada info kasih tahu aku. Aman tuh, kata si Iya. Langsung bangun. Beberapa hari kemudian lah, Riko sama Ian ini kebagian jaga malam. Tapi malam ini mereka beda pos jaga, Wak. Riko di pos 1 bersama Danru atau komandan regu namanya Pak Eko. Sementara Ian atau Wawa di pos 6, pos paling belakang sendirian. Nah pos 6 ini terkenal jadi pos yang paling sepi dibanding pos-pos yang lain. Letaknya paling belakang residen, dekat sama danau kecil, dan di belakang area itu juga masih ada semacam lahan kosong dan juga hutan bakau. Jalannya memang bisa dilewatin kendaraan, tapi karena lokasinya itu jauh dari area utama residen, suasananya jadi lebih sunyi dan memang jarang ada aktivitas. Apalagi kalau udah malam, Nah di sekitar pos 6 itu rumah yang udah jadi juga masih dikit. Nah di tahun itu ya, sisanya masih dalam tahap-tahap pembangunan dan ada juga sebagian yang baru setengah jadi. Jadi bisa kebayang kan kalau misalnya malam-malam jaga di sana, itu hawanya memang beda. Malam itu aku sendirian piket di pos 6. Gitu. Sekitar jam 1 malam ya, kayak biasa lah aku patroli. Ian ini patroli jalan kaki keliling area, dia bawa senter, bawa HT sama bawa pentungan. Dia jalan lah dari situ. Terus gak lama Ian dengar ada suara yang manggil nama dia, Ian gitu. Suaranya mirip kali sama suara Riko, mirip suara Riko. Cuman anehnya suaranya lebih berat, parau dan lemah gitu loh, kayak suara orang lagi sekarat, Wak. Dah, siapa tuh? Terus nggak lama terdengar lagi, Yan gitu.
Karena yakin itu suara Riko, aku langsung carilah sumber suaranya di mana ya kan. Dan ternyata sumber suara itu datang dari sebuah rumah kosong yang memang masih setengah jadi di situ dekat daerah pos 6 lah. Dan juga nggak jauh dari tempat aku berdiri. Nah, pas Ian sorot rumah itu pakai senter yang dia bawa, Ian melihat ada sosok yang bentuknya mirip kali sama Riko lagi berdiri dekat pintu rumah nggak jadi itu. Dan beberapa detik kemudian sosok itu pelan-pelan noleh ke arah aku, Nat. Dia tengok aku kan, Riko tuh. Aku yakin memang Riko, Nat. Akhirnya aku panggil, ngapain gue di situ? Kata si Ian, nggak dijawab sama dia. Yang ada sosok ini tuh malah masuk ke dalam rumah itu, rumah setengah jadi itu. Mulai curiga lah si Ian di sini kan. Soalnya saya tahu dia, Riko kan nggak piket di situ, dia piket di depan. Ini kan di area pos 6 ya kan? Ngapain dia tiba-tiba ada di sana? Nggak ngabarin aku, nggak nyamperin aku di pos 6. Akhirnya Ian masuk lawak mendekat nih buat nyamperin si Riko tadi. Tapi begitu sampai depan rumah, depan nggak beberapa meter setelah pintu lah, sebelum pintu lah, HT-nya bunyi. Nah, yang manggil Pak Eko, si Danru tadi tuh loh, yang satu pos sama Riko di depan. Nah, Pak Eko bilang, ya dia monitor. Oh, ya Pak, mau nitip makan nggak? Riko mau keluar nih beli makan. Aku nggak merinding aku tuh Pak Eko ngomong kayak gitu. Riko mau beli makan depan. Kalau betulan Riko ada di depan dan mau beli makan, terus barusan aku tengok siapa, Nah, itu sepersekian detik ya posisinya. Nggak lama setelah dia masuk HT bunyi. Di situ dan nggak aku jawab pertanyaan Pak Eko. Saking aku takutnya aku langsung kabur ke pos 6. Aku ambil motor langsung ngebut, aku tancap ke pos 1. Bayangkan. Buat memastikan setakut itu aku udah langsung berinding gitu loh. Riko mau beli makan gitu. Waktu nyampe di sana, betulan memang ku tengok Riko ada di situ lagi duduk santai dekat portal. Logikanya makin gak masuk akal karena jarak dari pos 6 ke pos depan itu lumayan jauh dan aksesnya juga harus ngelewatin jalur yang Ian lewatin juga, yang Ian jaga juga. Jadi kalau memang Riko tadi ada di rumah kosong itu, harusnya nggak akan secepat ini dia sampai di pos 1. Dan dari tadi juga Ian nggak ngelihat dia berlari, Wak. Kalaupun betul itu Riko ya. Nah, waktu nengok si Ian datang, Pak Eko heran. Apa kau? Tinggal jawab di hati kan bisa, Ian. Nggak usah sampai ke sini. Itu di belakang yang jaga siapa? Katanya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini memang kebetulan lagi patroli bawa motor aja. Makanya saya sekalian lewat sini. Bolehlah aku nitip makan satu ya, Ko ya. Lauknya kayak biasa. Makasih ya, Ko, kataku. Aku sengaja nggak cerita yang apa tadi yang ku tengok. Karena aku masih positive thinking ya kan. Mungkin aku salah tengok. Dan setelah itu balik lagi lah aku ke pos 6. Tapi begitu hari sudah memasuki pagi, sebelum mengakhiri shift jaga malam ini, aku tuh masih penasaran sama kejadian dari malam. Akhirnya aku ketemuin lah si Riko. Aku tanya, Ko, semalam kok ada ke pos 6 nggak? Nggak ada, Yan. Malah semalaman aku nggak kemana-mana loh. Aku juga nggak piket keliling. Danru yang keliling. Aku nggak boleh ninggalin pos. Ngapa memang? Oh nggak apa-apa, tanya aja. Sebenarnya di situ Ian mulai nggak enak hati, Wak, sama kejadian tadi malam. Cuma ya namanya juga orang kerja malam kan. Kadang-kadang kan memang hal-hal janggal lu suka dipaksa dianggap capek. Suka dipaksa dibilang salah lihat atau halusinasi sesaat kan. Makanya aku, ya udah kayak gitu. Padahal rupanya, Wak, kejadian tadi malam itu hanya permulaan dari kejadian yang tidak akan pernah Ian lupakan seumur hidupnya. Masuk di besok paginya, Ian dan sama Riko sama-sama masuk shift pagi. Semuanya berjalan normal, nggak ada tanda-tanda aneh, aktivitas jaga juga biasa aja. Setelah shift pagi selesai, mereka briefing seperti biasa. Nah, di sini ternyata ada 2 anggota dari tim shift malam yang nggak bisa masuk. Karena personel kurang, Danru akhirnya nunjuk aku sama si Riko, nunjuk Ian sama si Riko untuk lanjut lembur malam. Danrunya juga ikut lembur juga. Mau nggak mau, iyalah Pak, nggak apa-apa, lembur ya kan. Di malam itu gantian, Wak. Ian ke bagian jaga di pos 1 sama Danru sama Pak Eko. Terus ada 2 security perbantuan yang memang masih training. Sementara si Riko ada di pos 6 sendirian. Gantian nih, Riko yang di pos 6. Sekitar jam 9 atau jam 10 malam, Pak Eko ngajak si Ian keliling pakai mobil patroli untuk ngecek pos-pos. Mereka ke pos 2, pos ini, pos apa. Mereka sempat berhenti juga di pos 6, tempat si Riko jaga. Kondisi waktu itu masih aman, Nat. Riko juga kelihatan santai, dia lagi ngopi sambil dia dengerin musik dari HP dia, ya kan. Udah kami nyampe sana ngobrol bentar lah. Nggak ada pembicaraan penting sebenarnya, Nat. Tapi sebelum pergi, Pak Eko atau Danru ini sempat bilang, Ko, malam ini lebih waspada aja ya, kata dia kayak gitu. Oh siap Danru, katanya. Riko santai lah jawab kan. Kok tumben Pak Danru ngomong kayak gitu. Biasanya dia nggak pernah sampai kayak gitu. Hati-hati ya malam ini, nggak pernah. Dalam hatian cuma ngomong kayak gitu. Tapi udahlah, abis itu Ian sama Pak Eko balik lagi lah patroli dan kembali ke pos depan, sementara si Riko sendirian di pos 6.
Sekitar menjelang jam 12 malam, gantian Ian yang izin keluar untuk beli makan. Waktu itu Dandru nitip nasi goreng sama aku, Nat. Terus aku juga sekalian kontak semua pos lewat HT untuk nanya ada yang mau nitip makan juga nggak gitu. Ternyata banyak yang mau nitip, termasuk Riko yang ada di pos 6 mau nitip juga. Setelah itu Ian mutar ke beberapa pos naik motor untuk ngambil uang titipan. Mana sini uangnya gitu kan. Nah, pos terakhir yang dia datangin itu ya pos 6 ya kan, tempat si Riko jaga. Di situ Ian sempat bilang, kok kayaknya makanannya agak lama lah, ini anak-anak pada nitip semua soalnya. Dibawa bercanda sama si Riko, Nan. Sekalian buka warung aja kok, banyak yang nitip kan. Udah aman kata kayak gitu. Makasih ya Ian ya, hati-hati kata si Riko. Dah habis itu ya Wak, sabar ya gitu. Aman. Habis itu Ian pun berangkat lah beli makan lewat jalur belakang residence yang memang biasa dipakai kalau tiap kali mau beli makanan, karena jalannya memang lebih dekat ke warung. Nanti baliknya juga lewat jalur belakang lagi, jadi residence itu ada pintu depan, pintu belakang. Lewatlah sana. Setelah semua pesanan kebeli, Ian sempat ngabarin Riko lewat BBM kalau dia akan ke pos depan dulu untuk nganterin titipan makanannya. Dan Wah, aku antar ke depan dulu ya, baru ke kau, kata kayak gitu. Dibalas santai Nat sama si Riko. Oh ya aman Wak, nggak apa-apa, aku belum lapar-lapar kali kok. Bahkan waktu aku balik lagi ke residen, selewat dekat pos 6 itu, sempat ku klakson si Riko juga, gitu kan, ini nanti Wak ya, gitu. Lanjutlah jalan ke pos depan. Nah, pas Ian antar makanannya itu ke pos 1, Wak, niatnya tuh dia bakal langsung lanjut kan, nganterin pesanan ke pos-pos lain. Tapi waktu baru nyampe di pos 1, Pak Eko malah minta Ian untuk, kok bikin dulu laporan bentar, cepat, ini penting gitu. Mau nggak mau Ian nurut ya kan. Dia bikin dulu laporan. Belum selesai urusan laporan itu, security training yang tadi lagi jaga tuh dan yang perbantuan tadi izin mau pergi ke toilet. Aku tuh yang diminta untuk tetap standby di situ, nggak boleh kemana-mana. Dari yang awalnya cuma mau mampir bentar ngasih makan, akhirnya Ian ketahan di pos depan sampai sekitar setengah jam lebih. Cuman anehnya di situ aku tuh jadi kayak nggak sabaran gitu. Aku kayak pengen ke tempat Riko gitu loh. Kepikiran Riko terus, gelisah gitu aku nunggu. Tuh biasa aman-aman aja nunggu kawan pergi ke toilet ya kan. Ini nggak kayak gelisah gitu. Perasaannya kayak, padahal tadi Riko bilang udah aman, santai, aku nggak lapar-lapar kali kan. Cuma nggak tahu, aku pengen cepat ke pos 6. Akhirnya setelah semua beres, sudah balik semuanya kan, dia boleh ngelanjutin untuk nganter makan, barulah pergi si Ian ini. Waktu aku naik motor tuh nanti yang paling diingat sama si Ian ya, ini aku ke pos 6 dulu aja lah gitu. Kayak pengen langsung ke pos 6, padahal kan ini pos terakhir kan, harus kan diantar ke pos sebelumnya dulu baru ke pos 6. Udah aku antar ke si Riko aja duluan. Dan sebelum berangkat, Ian coba hubungin Riko lewat HT. Kok monitor? Kok? Gak ada jawaban, Wak. Kok monitor? Masih nggak ada yang nyaut. Aku coba BBM, dia nggak dibalas. Di situ sebenarnya aku belum terlalu curiga. Aku mikir mungkin si Riko ini masih ke toilet kali ya. Tancap gas, Nat. Aku ke pos 6. Langsung ke pos 6, walaupun yang paling ujung. Tapi waktu aku menuju pos 6, dari jauh tuh Nat, aku udah tengok. Itu udah ada yang aneh. Posnya gelap. Padahal sebelumnya waktu dia lewat pos tadi beli makan itu pos masih terang. Ian sempat mikir mungkin si Riko ini lagi ngecek sekitar pos kali ya, atau mungkin lampu pos ini memang lagi konslet aja. Dia tetap ngegas, zeret. Begitu sampai di pos 6, ini belum sempat turun motor tuh. Aku langsung, kok ini makananmu kok? Ngapa lampu dimatikan gitu? Gak ada jawaban, Wak. Tapi yang ku tengok motornya si Riko udah gak ada di sana. Aku taruhlah motor ya kan, masuk aku ke dalam pos. Dan saat kaki aku nginjak lantai pos, aku ngerasa kayak nginjak sesuatu yang basah. Awalnya aku pikir air mungkin kan, becek. Tapi waktu lampu ku nyalain, gak konslet Wak bisa. Terus lampu dinyalain, Ian langsung bisa melihat Riko sudah dalam keadaan tergeletak mengenaskan. Perutnya berdarah hebat, Nat. Mukanya hancur karena kayak dihantam pakai benda apalah itu. Dan motornya udah nggak ada. Motor yang baru semingguan dia beli itu udah nggak ada. Yang Ian injak barusan tuh bukan air, Wak. Darah sahabatnya sendiri. Bisa kalian bayangkan sesyok apa sih Ian waktu itu? Riko! Wah, astagfirullahaladzim. Histeris langsung si Ian di situ kan. Dia berlari ngedekat si Riko. Dia panggil, kok bangun. Dia berharap apa yang ku tengok depan mataku tuh salah, Nat. Makin aku tengok, makin lekat-lekat ku pandang, itu memang si Riko tuh, Wak. Riko lemas, aku langsung astagfirullah. Riko, kepalaku kosong. Dia bahkan sempat nggak tahu harus ngapain tuh. Beberapa detik tangan aku gemetaran ya dia. Mau ngambil hati itu aja macam nggak mampu. Aku penuh waktu udah mau ngelapor ke Dandru, itu kata-kataku udah baikku.
Pos 6 cepat pak, pos 6 cepat pak, gitu katanya. Awalnya Danru sempat apa nih katanya, tapi begitu Danru dan beberapa satpam lainnya nyampe di lokasi, mereka juga sama-sama melihat kondisi Riko, langsung pucat semua tuh. Bahkan, dan mohon maaf, Danru sampai muntah-muntah di lokasi itu saking shocknya tuh kok. Meninggal wak si Riko di pos 6 itu. Astagfirullah. Explore the lowest fares to China's top cities. Wow. Tadi tuh yang mau berangkatin ibunya tuh Riko ya? Iya. Agak iya. Iya, aku juga tadi kayak Enggak Riko. yang mau Soalnya yang di-mention berangkatin awal tuh ibunya. Ian kan. Oh, Riko nggak sih? Riko. Langsung ramai, polisi datang, tim medis datang, Ini horor kan? dan area pos Iya. 6 tuh langsung dipasangin garis polisi. Makanya aku bingung. Sementara Ian, karena menjadi saksi pertama dan satu-satunya yang menemukan jasad Riko di lokasi, dia langsung dibawa ke kantor untuk ditenangin dulu. Ada apa sama Riko, Wak? Riko kenapa? Riko jadi korban begal, Wak. Motor yang baru dia beli dari usaha sendiri itu hilang dibawa pelaku. Polisi menduga kalau waktu kejadian Riko tuh kayak sempat berusaha ngelawan, tapi karena pelakunya diduga lebih dari satu dan bawa senjata pula, makanya Riko lumpuh gara-gara itu, nggak bisa tertolong. Dan polisi juga menduga kalau si pelaku-pelaku ini udah cukup lama ngamatin area belakang residence itu, Wak. Soalnya kan bagian itu tuh memang gelap kan, gelap, sepi, dan memang jauh dari aktivitas penghuni. Apalagi di situ baru ada rumah-rumah yang baru setengah jadi, sehingga pergerakan si pelaku malam itu nyaris nggak menarik perhatian siapapun. Nah, kebetulan dia tengok si Riko lagi sendirian di situ, kondisi juga udah lagi tengah malam, diapain ya si Riko? Ketangkap pelakunya, ketangkap. Tapi setelah butuh beberapa waktu lah untuk pencarian orang. Kita nggak usah soal si pelaku biadab ini, kita lanjut ke kisahnya lagi. Kepergiannya Riko tentu bikin seluruh tim security terpukul kali kan, Wak. Karena mereka sadar kalau kejadian yang menimpa Riko itu bukan kecelakaan biasa. Teman yang beberapa jam sebelumnya masih ngobrol dan masih bercanda, ternyata nggak bisa pulang dari shift malamnya, Wak. Sementara Ian sendiri, Wawa kita ini waktu di malam kejadian nggak langsung diizinkan balik ke kos, Wak. Kondisinya waktu itu betul-betul drop, dia betul-betul trauma berat. Baru besok harinya dia dimintai keterangan lebih lanjut di Polres. Pemeriksaan si Ian berlangsung selama berjam-jam, dan tentu saja banyak sekali pertanyaan yang bikin dia makin tertekan lagi. Karena bagaimanapun aku tuh saksi tunggal kan, ya. Aku yang nengok, aku yang nemuin pertama kali. Tapi ya jelas setelah diungkapkan semua aku nggak bersalah. Tapi suka tertekan juga. Jangan pikir aku pula pelakunya kayak Mau gitu. pindah Baru atau di sini aja? setelah Mau dibolehkan pindah? pulang, Oh. Ian diperbolehkan dari pusat untuk ngambil cuti beberapa mau hari pindah. supaya bisa memulihkan Bye kondisi guys, mental. thank you. Bye bye. Dan yang paling menyiksa buat aku Dan tuh, Nat, dimatiin. itu tuh bukan cuma rasa kehilangan Bye-bye. Riko, sahabat aku aja, Nadia, melainkan rasa bersalah yang terus menghantui aku, Nat. Berkali-kali aku kepikiran soal malam itu, soal laporan yang sempat bikin aku ketahan terlalu lama di pos, soal pesanan makanan yang belum sempat aku antar juga ke dia, soal pesanan terakhir Riko juga di malam itu. Itu penyesalan aku, sampai kadang tuh muncul dan pikiran yang terus berputar-putar di kepalanya si Ian ini. Coba aku langsung pergi ke pos 6 malam itu ya. Coba aku nggak ketahan di depan tuh ya. Mungkin begal tuh nggak berani masuk karena tahu Riko nggak sendirian. Itu penyesalan itu yang paling nyiksa aku, Nat. Meskipun Ian juga tahu tidak ada yang bisa memastikan hasilnya juga akan berbeda walaupun dia datang duluan ya kan. Tapi tetap aja Ian ini nggak bisa berhenti nyalahin dirinya sendiri, Wak. Dan yang lebih bikin Ian kepikiran lagi, dia jadi keingat sama kejadian beberapa waktu atau beberapa hari sebelum tragedi itu terjadi, yaitu tentang suara yang manggil namanya saat patroli malam di pos 6, dan tentang sosok yang mirip Riko di rumah kosong setengah jadi. Ingat yang itu kan? Paling 2 hari sebelum kejadian itu, waktu kejadian ini, Wak, aku memang masih anggap biasa ya, mungkin capek salah lihat ya kan. Tapi setelah Riko berpulang, aku langsung mikir ini jangan-jangan apa yang aku tengok malam itu sebenarnya pertanda. Seolah-olah tanpa Ian sadari ada sesuatu yang sudah memberi isyarat kalau sahabatnya itu bentar lagi bakal pergi. Tapi itu semua cuma dugaan aku aja, Nat. Nggak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya aku tengok di rumah kosong malam itu. Tapi satu hal yang pasti, sejak kepergian Riko, suasana di sekitar pos 6 itu makin kerasa nggak enak lagi, Nat. Dan sejak saat itu juga mulai muncul kejadian-kejadian lain yang menurut Ian itu di luar nalar. Jadi beberapa waktu setelah kejadian, pos 6 ini akhirnya dipindahkan agak menjauh dari titik lama. Kurang lebih 10-15 meter lah, Wak.
dari lokasi awal. Jadi misalnya TKP di sini, dia digeser, dibikinlah di sini 15 meter sampai 20 meter lah. Tujuannya dipindahkan supaya petugas-petugas yang jaga di pos 6 itu nggak kepikiran terus sama kejadiannya Ian atau sama TKP lama lah, kejadian Riko. Tapi ternyata pemindahan pos itu nggak otomatis bikin suasananya kembali normal, Wak. Karena setelah berpulangnya Riko, itu memang mulai tuh muncul berbagai cerita dan pengalaman aneh dari beberapa security yang masih bertugas di area itu. Awalnya cerita-cerita itu cuma dibahas dari mulut ke mulut aja, Wak. Tapi makin lama nih jumlah orang yang ngalamin tuh makin banyak. Ini Ian ceritain beberapa. Cerita pertama tuh datang dari Bayu, security lain yang pada saat itu lagi jaga malam sekitar 1 minggu setelah berpulangnya Riko. Waktu itu Bayu ini lagi ngecek area sekitar pos 6. Nah, setelah selesai patroli singkat ya kan ke ganggang perumahan, dia mau balik lagi nih ke pos. Dari jauh dia tengok motor dia yang dia parkir dekat pos 6 yang baru tiba-tiba nyala sendiri. Ini yang nyala bukan lampunya aja, Wak. Mesinnya juga nyala. Padahal kunci motor itu lagi tergantung di pinggang aku sendiri. Ya kan? Gak mungkin bisa nyala sendiri. Dan gak mungkin ada orang masuk. Karena setelah kejadiannya Riko, itu penjagaan di belakang tuh ada beberapa personel juga tegak di situ. Nah, itu cerita pertama. Cerita kedua, mulai ada laporan dari warga sekitar atau dari penghuni-penghuni sekitar pos 6 yang lama. Mereka bilang kalau mereka sering dengar suara berisik di malam hari. Kadang kayak ada suara orang berantem, dan kadang mereka juga dengar kayak ada suara besi dipukul-pukul tuh, Wak. Bunyinya mirip kayak gerbang besi yang dimain-mainin keras tuh. Tapi di area pos 6 ini, pos 6 lama, bukan di area pos 6 baru. Kan pos 6 ini udah nggak ada, Wak. Udah nggak ada. Tapi suaranya ada di titik TKP persis. Dan yang lebih anehnya lagi, ada juga satu kejadian yang cukup bikin ini satu tim bingung, Nat. Jadi waktu itu menjelang Isya, ada tukang bakso. Ya kan, nah si tukang bakso ini ada tapi di area belakang, Wak. Akhirnya waktu ketangkap sama si satpam ini diomelin kan, Pak, ngapain kok bisa masuk ke sini? Dia ngepost dulu katanya. Nggak boleh loh Pak masuk ke sini. Nah waktu ditegur ini, tukang bakso tuh bingung. Emang nggak boleh masuk ya Pak? Nggak boleh. Siapa ngizinin Bapak masuk sampai sini? Nah di situ si tukang bakso nunjuk ke arah pos 6. Itu loh Pak. Tadi saya diizinin sama petugas yang jaga di pos itu. Dia juga sempat beli bakso saya, kata. Hah? Di mana? Itu di pos 6. Waktu ngomong kayak gitu, nih security yang komplain saling pandang lah kan. Wah, pos 6. Soalnya, Wak, kebetulan malam itu nggak ada satupun petugas yang lagi berjaga di pos 6 waktu kejadian itu ya. Nggak ada. Dan petugas yang jaga depan juga nggak ada ngelihat si tukang bakso ini lewat ngasih izin apalagi sampai beli bakso. Nggak ada, petugas depan nggak ada. Waktu itu security ini masih nggak percaya, dipikir si bapak ini bohong ya kan. Pandai ini kebetulan dia memang lagi dekat di pos 6, ditunjuknya lah pos 6. Bohong bapak ya, kata gitu. Enggak Pak, sumpah Pak, ada petugas yang kasih aku izin, dia sempat makan baksoku, nama petugasnya Riko. Mengerikan. Udah lama nggak ngerasa dicicam aku ini. Sashimi. Abis itu tidur. Iya. Mulai makin sering dibahas di kalangan security komplek itu. Ada dari beberapa kawan-kawan yang lagi patroli nih sering dengar ada suara orang minta tolong. Ada juga warga yang ngaku ngelihat petugas jaga nih 2 orang, padahal aslinya cuma 1. Oh pokoknya semua kejadian itu bikin suasana kerja berubah total. Nggak ada lagi rasa kayak was-was terus kami setiap kali pakai piket tuh. Mereka ini, terutama kalau harus jaga malam. Tapi yang digangguin cuma mereka, aku nggak ada. Kata si Ian. Iya, selesai dulu. Tapi dari semua kejadian setelah kepergiannya Riko, Wak, ada satu pengalaman yang paling membekas sekali buat Ian. Dan ini justru terjadi waktu Ian lagi libur tugas. Ini gantian Ian nih, Wak, yang didatangin. Aku didatanginnya di kos kan. Jadi waktu itu aku baru pulang malam, pulang shift malam ya kan. Nah pas nyampe kos, dia langsung mandi. Waktu mandi dia dengar pintu kamar kosnya itu kebuka. Terus ketutup lagi. Aku pikir itu mungkin cuma angin ya kan. Kreda setelah mandi aku langsung rebahan lah di kasur karena capek kali, tidur aku. Nah di dalam tidurnya datang Riko.
Aku tengok Riko berdiri di depan aku, muka kelihatan sedih, nangis dia. Aku belum rela, Yan. Aku belum ikhlas. Belum rela kenapa, kok? Belum rela, kok. Belum ikhlas. Belum ikhlas, Yan. Kenapa, kok? Aku mau nengok mamaku umroh, Yan. Mama belum umroh, Yan. Mama. Aku mau lihat mama umroh, Yan. Itu katanya, wah. Waktu dengar itu terbangun si Ian ini langsung pecah nangis aku di situ, dan pecah. Bagian inilah yang paling bikin Ian tuh terpukul, wah. Karena di situ waktu setelah dapat mimpi itu, aku tersadar sampai akhir hidupnya pun Riko masih nyimpan keinginan yang sama kayak waktu kami terakhir ngobrol di pos dulu. Dia pengen nengok mamanya berangkat umroh. Dia bukan lagi mikirin soal motor barunya yang hilang. Dia nangis-nangis soal kematian dia, soal siapa yang ngebunuh dia, soal kesakitan yang dia rasakan pada saat itu. Enggak, yang dia ingat ibunya. Dia tetap mau ibunya berangkat umroh. Ya Allah, Riko. Akhirnya di situ aku udah nggak apa-apa lagi, dan aku putuskan untuk ceritakan mimpi itu ke keluarga si Riko. Kami udah lama lah, lumayan lama lah kami bersahabat kan. Aku juga memang beberapa kali suka datang ke rumah almarhum, rumahnya bukan di kosannya, ke rumahnya, dan cukup kenal sama keluarganya. Awalnya memang aku ragu, takut kalau misalnya ceritaku malah bikin keluarganya si Riko ini makin sedih lagi ya kan. Tapi setelah aku ceritakan semua, setelah mendengar semuanya, suasana di rumah Riko itu langsung hening. Mamanya Riko udah lah diam, dia cuma diam nangis aja gitu. Sementara beberapa anggota keluarga yang lain yang ada di situ saling berpandangan. Soalnya keinginan untuk mengumrohkan sang ibu memang bukan hal yang baru bagi mereka, Wak. Riko ternyata juga sering membicarakan hal yang sama soal keinginannya berangkatin mamanya umroh setiap kali dia balik ke rumah. Itu terusan dia bilang. Bahkan ya, salah satu anggota keluarganya juga sempat bilang memang itu yang paling sering dia omongin. Dia selalu bilang kalau suatu hari aku pengen berangkatin Umi umroh. Dari situ berdiskusilah mereka, dan setelah dipikirkan bersama, keluarganya Riko akhirnya sepakat untuk mewujudkan keinginan yang selama ini selalu dipegang sama almarhum, memberangkatkan uminya umroh. Jadi mereka semua kayak pada patungan, Wak, keluarganya ini patungan, uminya berangkat. Dan setelah uminya berangkat, kan dimimpiin lagi si Ian. Dalam mimpi yang kedua ini, cuma satu kata yang dibilang sama si Riko. Nuhun. Makasih. Udah cuman itu aja, selesai mimpi itu. Itu bangunnya nangis lagi aku. Di situ akhirnya adalah sedikit rasa tenang aku, seolah-olah sahabat aku tuh betul-betul cuma nitip satu impian dia terakhir, terus dia baru akan pergi setelah impian itu terlaksana. Sementara di sisi lain, kejadian-kejadian aneh di sekitar pos 6 masih sering dibicarakan, Wak. Awalnya memang cuma beredar di antara security yang jaga lapangan aja kan. Tapi karena ceritanya ini makin banyak dan beberapa orang juga udah mulai merasa nggak nyaman, kabar ini pun akhirnya nyampe lah ke pihak pusat. Dari situ pihak pusat turun tangan dan mereka adain pengajian, terus kasih tabur bunga gitulah di lokasi kejadian, sebagai bentuk doa lah untuk almarhum, sekaligus juga upaya untuk menenangkan suasana yang sejak awal memang sudah terasa tidak biasa itu. Tapi buat aku, buat Ian, kehilangan Riko bukan sesuatu yang mudah dilupakan, karena sampai hari ini pun aku masih ingat jelas semua obrolan terakhir kami tentang seorang anak yang cuma pengen lihat uminya bahagia. Wow, sedih banget, jujur. Kayak seremnya ya udah merinding, tapi kayak sedih banget. Sedih sih. Sad. Sedih. Aku terakhir pakai ini pas aku nggak sama ininya. Hah? Apanya sih?
Unagi. Aku nyobain unagi gara-gara kamu gitu. Iya, kami suka banget unagi. Fried oysters. Fried oysters. Bisa tahu. Chicken wing. Suka apa? Oyster? No. Udah ngantuk banget itu Lider. Tenang aja. Aman aja. Aku bingung. Aku bingung. Terima kasih. Suka unagi. Bingung. Suka ubi. Suka. Katin. Ube sama ubi katanya beda. Ube sama ubi ungu katanya beda. Ube sama taro katanya beda. I don't know the difference though. Kan beda. Ubi ungu tuh bukan. Sama beda. Di TikTok. Katanya beda. Si Alia udahan guys. Chicken wing. Kamu ngantuk Kanin? Apa? Kamu ngantuk? Ngantuk? Dia nggak ngantuk. I'm Chuck Bat. Kamu tidur jam berapa? 1:30. 1:30. 1 kan? Sama? Mau jam berapa? 5. Kamu? 6. I woke up at 6. Terus I tadi make upnya di. Oh, tapi I make up at home. Oh. Well. Kamu udah nonton vlog aku belum? Belum lagi mau dong nonton. Aku baru nonton awalnya dong. Sampai mana? So I'm gonna vlog my Terus aku nggak promoin vlog aku. Guys, kita nonton vlog aku. I'm having ice cream. No, I'm having gelato. My Say bad. hi to my vlog. My bad. We're Say having hi to my vlog. Hello. I got strawberry yogurt and pistachio. She also got gelato. She got apa sih? Mango sorbet. Oh, Sorry. Internasional dari kesana. iya, karena dapet. We're going on a trip. My favorite rocket ship. Enggak. Tuh kayak earphone tuh jadi gitu audionya. I'm gonna watch movie on my phone. Awalnya lama banget, cuman aku potong. Kayak ada kayak sebenarnya cuma aku makan. And complete silence. Aku udah rewatch 3 kali, emang iya. Sampai. I had a French toast. I had a miso soup. I had a hamburger. I had rice, and I have an egg on the side. I had American breakfast. Yeah, you did. I had like egg. It's not American portion. True. Yeah. It's very Japanese portion. Very Terima kasih Kak Jessa. I had like egg with sausage and bacon. The sausage was so good, but it was only one and it was very small. It's pork. It's pork. Kita udah keluar dari our first shop. Yay. I didn't buy a lot. It was very Enggak sumpah, aku cuma kayak I bought like say it. 3. Yeah, 3. Not impulsive. Sama latihan doang. Aku di sana, aku kali ini jadinya kebanyakan beli barang. I only returned one shirt back.
coba-coba sih. This is Kagisa's bag. I only got one bag. Thank I Ini feel sering like banget cari I'll go kayak in the gitu. store Iya, suka banget. and I don't really like the stuff. I'm sad. Okay. No, but this is actually underwhelming this time. The camera is. We're taking Di sini kok pictures. rambut Can aku I? cepat banget. Can I? Iya, We're kan serem. getting ready to get out again. Ini aku lihat lagi. Kita berdua itu loh. Iya, cuman I like kamu bawa bosnya yang hitam, aku bawa bosnya coklat. Fashion aku hitam, Lebih fashion gede aku lagi. coklat. Di sana lagi. Iya. Iya. So cute. Actually I like without, tapi kalau without tuh kayak Tapi nunggu kalau yang sininya. first pas akbi, With or without? oh, We're the same girl, you know. itu malah. With or without? Or should I change the color of them? Try the pink one. This is peak girlhood, guys. Oke. And it's 4 more minutes. Awalnya serem, tapi kayak We are somehow like so different. We are always different. Sure. But like for what though? Because I'm not gonna wear it. It goes with your outfit? It does. It's like a black sunny. It goes with each of my outfit. Guys, Kathy got this for me on my birthday. dari Katy. So Iya. cute. Itu pas yang kalian Kan pas on my birthday we were practicing, right? And then I was buying my own candles. Okay, Ini yeah. aku bosan, aku udah And bosan. then the same store that sells candles, they sold the sunnies. So I was like, I want those sunnies. Aku kayak udah nonton klip ini kayak 10 kali. Kami got me this pill box. What do you call it? Apa ya, Mbak? Vitamin pill box. Anyways, I got excited and I wanted to take my vitamins well. This is my vitamin C and my vitamin D. And then this is like for the brain. For the brain? it's for like recalling. It's ginkgo biloba. Okay, anyways, let's take our vitamins. Grace is not taking vitamins. Yeah. Okay, my water. This fun fact, aku dulu I cannot chug a pill, you know. Aku dulu takut banget minum pil. Karena I have Iya. Oh iya, demi apa? Maksudnya bukan gak bisa yang impossible gitu ya. Bisa Dilarutin. dan aku harus kayak gini. Aku baru tahu ada. Aku dulu pas I pertama totally ya, understand that. minum. Makanya aku gak mau. But I'm not like Terus that kayak anymore. vitaminnya gede-gede semua. Jadi bisa kan kayak Ever since I got COVID, I took a lot of vitamins, and so I got better at drinking vitamins. Airnya dikit banget sih. Dan you leave them here. Kayak tahu deh. Ginza. But we're gonna shop. Okay, we're gonna shop. See you. We're gonna shop till we do a draw. And like chill and vibey. We are waiting for Chigracy. We have finished shopping. I got a handful of things. It's crazy. Looking for looking for shoes. No, I'm not looking for shoes. Okay. Oh yeah, we're looking for a cafe so we can sit and chill because we're tired. Yeah. Hey! I have like 3 of the same jeans in different colors. We're trying to find the Tol way. Chelsea udah. I'm Tuman ikutin. They're leading the way. Lead the way, miss. Please. Nah, aku lebih baik terus lagi, cuma aku ngapain ya? You got nugget. What? Masuknya di dalam toko gitu loh. Is that a light in Indo? Building. We should be able to see Ini it. Ica, hijau gondeng. I put all my shopping bags into one big bag, so I don't look like I'm an impulsive shopper. She has a Miffy bag. Cutie. Me and my Miffy bag. Iya, dia sama itu kan? Yeah, have you She saw? always do that. I'm good. Yeah, I'm good. She's good. It's like we have like 2 minutes left. That's it. Sorry. Rude. I was trying to take a Oh, picture pas of nih. you. Aku
aku gak tidur. I keep recalling. We're waiting for the others. We're at the midpoint. Bener-bener ini. We're looking for an angle so she can take her Instagram pictures. Ada aku kasih lihat. Right now? Yeah. Because like Aku sambil explain the vlog ke Kak Anin and you guys. Karena banyak tiba-tiba kan. you're using dresses, go to weather Jadi app. dingin banget. Where? Search bar. Go to your search bar and search weather. Dress kan. Iya terus si Gracie nggak tahu cara cek. Check the weather on her phone. 21. This is like the hottest. Last night, we've been on kinda technically, but it feels cold karena kita saltos. Ada kita ada debat cara iya motongnya. Semoga ke-publish because I always say I'm vlogging but I never end up posting them. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to my guys. Oh, guys, channel. So we both freezing because it's cold. I'm freezing. Kebayang gue yang kecil. Wait, can you check the weather? Terus ya berarti cek berapa derajat Ci. Benar panas. Like Around 15. it feels like that's crazy. I don't know. We have to stay positive. Okay, I'm gonna post this one day. One clip. Yeah, one day when Jadi yakin banget aku gak bakal post vlognya. Soalnya aku banyak banget tweetnya. I think you're going to post it as Like one video. You're underestimating me. She said I'm not gonna post this vlog. That's so mean. How dare you? You're so rude. Bisa ngelanjutin vlognya kemarin. Tapi terjadinya Itu cepat ya. Ini nih literally the only shirt I bawa. Today and the short Hari itu dingin banget. It's 6 a.m. Dan kita ngumpulnya masih kayak ada setengah jam lagi and I'm already ready. And I'm always an So I'm early gonna bird. eat this round thingy. It's very good. It's Muka like bantal my banget favorite thing ever. That I got from the mini market. Yes, so excited for this. Jadi ada aku ngobrol sama Ci Gracie kayak kita coba nyiapin sama 2 menit di klip ini. Ini tuh kayak kita belum bangun kayak hah? Dari sini. Masih Gracie pakai masker lagi. Iya. Atau semalam Mau show. jam 12 udah matiin HP. Tapi bangun-bangun terus di jam 2 gitu. Aku tidur jam berapa ya? 11 lewat gitu ya. 11.30. Sejauh itu gak kita banget. Ci Gracie mandi pas aku. Enggak. Aku tidur. Aku pas itu, aku bangun karena alarm kamu. Tapi bangun itu bukan karena aku dengar. Pokoknya badan aku tiba-tiba udah bangun. Temen aku kayak, hah kenapa aku bangun? Terus kayak, oh kamu bangun. Kamu bangun gak sih? You woke up before me, kayak 5 something, 5:40. Iya, aku sering bangun. Maksudnya kebangun gitu, tapi tidur lagi. Iya, tapi tidur lagi pas alarm aku bunyi, aku lihat tangan sih lagi tidur. Iya ada. Aku nggak mau sih kalau di Jepang. Orang-orang di bawah ngobrol tuh juga masih kedengeran ke atas Ai. Ai tuh sering banget ngeliatin ke bawah kalau I dia finished my makeup. Terus kita lagi nunggu antrian rambut sama color hair. Should I make ASL? No, just video. Do you use ASL these days? Yeah. The latest one I didn't use. Kita udah selesai perform and now we're gonna take 2 shots. We are sharing curry, army salmon and squid. And there's chicken. Ikan karage. Hi guys. Two shots.
Karin mau baca podium guys. Makasih Kak Bintang. Makasih Kak Bintang. Udah Kak Pak Besut. Makasih Pak Besut. Keenam ada Kak Diki. Thank you so much Kak Diki. Kelima ada Ahmad Dimas. Makasih Kak Ahmad Dimas. I'm freezing Kak outside. Hamzah, makasih Kak Hamzah. Ketiga ada Kak Camel. Thank you so much. Kedua ada Mas Ahmad. Thank you so much. Satu ada Kak Asmi. Thank you. Kamu mau end duluan? Kamu end duluan aja. Aku bentar lagi deh. Wow. Akhirnya nggak ngantuk lagi. Kok aneh sih? Apa? You nggak ngantuk? Enggak, aku baca komen. La 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 la. Aku kalau tulis love letter dulu baru baca podium aneh nggak? Aneh. Tapi kan jadinya bisa Yaudah, baca love coba. letternya lama. Coba Aneh love ya? letter sekarang. Aku love letter sekarang ya. Cobain. Kalau I tuh kayak punya habit kalau tulis love letter di tab, I get. Itu tulis love letter lama banget. Oh ya? Ya menurut Ai lama sih, soalnya kayak kadang-kadang dia kayak harus ulang. Ai nggak suka kalau karena dia ada limitnya. Ai nggak suka kurang. Ai jadi I cannot exaggerate. Kayak long text gitu loh. Iya kan? Jadi kayak nggak bisa ditambah extra cute letters. Bye bye. I love you so much. Yo. Padahal isinya pendek. There's a limit. Aku udah kenal limitnya. Oke. Aku mau love letter duluan. Wow. Kirim. Okay. Enggak kok guys, enggak berubah. Jangan seperti itu. So cute. Thank you. You mau end live. Iya, I mau end live.
phone is dying. It's at 11%. Cie, gen 11 banget. Okay, I'm gonna read that podium. Aku baca dari nomor 10. Nomor 10 ada Kak Pradiptia. Terima kasih banyak Kak Pradiptia. Nomor 9 ada Kak Grace. Thank you Kak Grace. Terima kasih banyak. Nomor 8 ada Kak Novaro. Terima kasih banyak Kak Novaro. Thank you. Nomor 7 ada Kak Sergio. Terima kasih banyak Kak Sergio. Thank you so much. Nomor 6 ada Kak Victor. Terima kasih Kak Victor. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih banyak. Nomor 1 Nomor 5 ada Kak Yaga. Terima kasih banyak Kak Yaga. Terima kasih banyak Kak. Thank you, thank you. Nomor 4 ada Kak Daus. Thank you so much Kak Daus. Terima kasih banyak. Nomor 3 ada Kak Tion. Terima kasih Kak Tion. Thank you so much. Aku sudah kirim surat cintanya. Nomor 2 ada Kak Riki. Makasih banyak Kak Riki. Thank you so much. Arigato. Dan nomor 1 ada Kak Gesang. Jeng 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 jeng. Terima kasih Kak Gesang. Terima kasih guys. Sampai bertemu besok dan besoknya lagi dan besoknya lagi dan besoknya lagi dan nanti ketemu lagi di Jogja dan besoknya lagi dan besoknya lagi dan besoknya lagi juga. Terima kasih ya, doain vlog aku lancar. Jujur guys, I feel so lost. Kayak tadi aku kayak ngerekam pesawatnya. Terus kayak pas aku jalan, cuman aku kayak aneh ya, aku gak ngomong di kameranya soalnya. Thank you. Enggak. Justru kali ini bakal very short karena it's just I'm gonna try voice over, but I don't know guys. Wish me luck. Okay, I'm gonna end it. Loadingnya lama. Kenapa dia tidak mau end? Bye bye. Thank you. Are you okay? Wow, kayaknya my connection is not okay. Bye. Aku matiin wifi ya. Oh yeah, that is true. Nambah 1 jam. Hahaha. Gak direstuin. Masa matiin wifi? Bisa? Belum. Ini aja yang multitask terus. Okay. Wait. Bye guys. I'm gonna try to hapus my screen thingy. Okay, bye. Thank you. Mwah. See you besok. Terima kasih semuanya.